Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, kali ini kita akan mereview sebuah reel dari brandnya Falcon ya, yaitu Falcon Lunos. Kalau kemarin sudah kita review untuk Falcon Zitron, dan kali ini karena banyak subscriber ya yang meminta untuk direviewkan yang seri Lunos saja ya. Sebenarnya sih kalau untuk dari spesifikasi tidak berbeda jauh ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, biar untuk menghilangkan rasa penasaran dan juga menariknya ya. Ya ini sih strategi pasar saja ya. Falcon untuk seri Lunos ini dirilis ada 4 varian ya teman-teman ya. Ini saya kasih lihat kalau teman-teman beli ya. Ini kalau teman-teman beli di Falcon Indonesia, di online shop, di toko Orange ya, atau Shopee teman-teman ya. Jadi kalau Falcon Lunos ini, kalau teman-teman beli itu ada yang sebentar ya. Nih, ini ada yang seri standar series, power series, flexibility series, dan pro series ya, kelihatan ya. Nah kalau untuk yang standar series itu yang standar teman-teman ya, bawaan aslinya Lunos seperti itu standar, nanti kita cek saja. Yang kan saya review ini yang standar ya. Nah kemudian ada power series ya. Power series ini nih saya kasih lihat ya. Nah selisih harganya untuk yang ukuran 1000 saja ya, power series itu selisihnya lumayan teman-teman ya, hampir 70.000 ya. Nah power series ini bedanya itu hanya di handle-nya saja teman-teman ya. Jadi handle-nya itu dia bukan yang T ya, kalau untuk yang ukuran 3000 ataupun ukuran 1000 2000 bukan yang flat bar atau yang gepeng, tapi dia dari ukuran 1000 dia sudah pakai yang round knob. Nah yang ini yang dia bikin mahal, jadi selisihnya 70.000. Nah kemudian kalau flexibility series, nah 321 dengan 271 ya. Jadi ada sekitar margin 50.000. Nah kalau untuk flexibility series ini dia dapat 2 spool teman-teman ya. Nih saya kasih lihat nih. Kalau saltwater Lunos yang untuk flexibility series dia dapat extra spool. Nah bedanya itu saja ya. Kalau yang power series nih saya kasih buka, dia dapat one piece handle with metal knob and seal tuh. Nah kalau dia yang seri standar nih kosong ya, tidak ada apa-apanya. Kena yang Pro Series itu 396. Jadi kalau kita dengan ukuran yang sama dengan standar series itu selisihnya 120 ribuan ya. Nah 120.000 itu tadi dia dapetin extra spool sama one piece handle. Jadi bedanya itu saja teman-teman ya. Untuk speknya sama persis ya. Jadi bedanya kalau standar series yang standar, power series itu dapat ekstra, bukan ekstra ya, tapi handle-nya pakai handle yang round knob aluminium. Kalau flexibility series dia dapat ekstra spool, kalau pro series dia dapat kedua-duanya. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang kita review ini yang standar saja teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan pilih saja sesuai selera. Kalau memang dari speknya dianggap teman-teman sih cocok ya. Di harga 270-an ya, 270 ribuan ya, tergantung diskon yang teman-teman dapatkan ya. Kalau saya sih di akun saya tuh sekitar 270 kan. Oke, langsung saja. Ini Lunos Falcon Lunos. Kita lihat di boxnya ada keterangan interchangeable handle, bisa kiri kanan, advance clicker, brush pinion gear, CNC aluminum spool, computer balance, pin slider ya, dia pin slider. Untuk bodinya grafit body and rotor. Kalau kemarin kan nilon composite ya, waterproof structure, kemudian instant reverse ya. Ini ukuran 3000. Kemudian di sini gear ratio. Oke, teman-teman bisa lihat untuk gear ratio 5.2/1. 8 stainless steel ball bearing, kemudian stainless steel one way bearing ya. Roller bearingnya dia stainless steel, rubber seal, CNC aluminum handle. Nah di sini kita coba cek untuk model 3000 yang kita review ini maksudnya di 13 kilo. Kemudian di sini ada line capacity untuk yang monofilamen maupun PE ya. Kalau kita coba lihat kalau yang monofilamen dulu ya. Nah kalau 0,33 dia bisa masuk 145. Jadi ini deep spool ya untuk Lunos ya. Deep spool. Kalau yang itu kemarin ya standar lah ya.
Nah kalau PE-nya PE 15 dia bisa masuk 300 ya, atau 2 roll kalau yang 150. Beratnya di 242 gram. Oke. Ya seperti ini ya. Kita langsung saja kita lihat penampakan dari Falcon Lunos ya. Oke, dalamnya ini sudah sempat saya keluarin teman-teman ya. Dalamnya ada reel, ada handle ya, dan ini ada petunjuknya. Topat list di sini tidak ada ini ya. Tidak ada ukuran ya untuk ball bearing, dan di sini ada apa nih? Nah, ada QC pasnya ya, tapi dari pabrikan China-nya ya teman-teman ya. Jadi semua pabrikan itu dari pabrikan OEM ya. Sampai saat ini belum ada lah ya reel yang memang punya pabrikan betul-betul di Indonesia ya yang dirilis untuk brand-brand lokal teman-teman ya. Jadi masih pabrikan OEM dan semua bisa merebranding ya, termasuk teman-teman ya kalau punya modal ya bisa kasih nama sendiri. Oke. Seperti ini teman-teman ya penampakan dari Falcon Lunos ya. Warnanya silver ya, silver, kemudian ada sentuhan chrome di bagian cover T-body, kemudian di sini bodinya grafit, rotor juga grafit, aluminium spool. Untuk knob spoolnya ya ini ya standar lah ya, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi, masih masuk. Oke, kemudian bell wire ini dari bahan ya, ini dari bahan aluminium sepertinya teman-teman ya, bukan stainless ya. Oke lah ya, kalau menurut saya sih ini aluminium ya, aluminium teman-teman ya. Nanti kita coba cek lah ya. Oke, seperti ini. Kemudian handlenya belum one piece ya, masih ada engsel tadi, belum sempat kita kasih tahu ya. Nih seperti ini teman-teman ya, masih double piece, kemudian dari bahan aluminium dan ukuran 3000 dia pakai T plastik ya. Jadi ini plastik teman-teman ya. Ya kurang nyaman, pastinya kurang nyaman ya, paling enggak ya rubber ya. Strategi pasarnya ya, strategi marketingnya ya sama Falcon, tapi di speknya nanti kita cek lah ya, apakah kita harus beli yang tipe apa tadi, Pro Power Series ya. Power Series kan handle-nya dia one piece handle dan aluminium ya, di 320 kalau nggak salah ya tadi, di 320 atau 340 lupa lah ya. Nanti teman-teman cek sendiri. Yang jelas sih kalau saya pegangnya sih agak lumayan kurang nyaman ya. Seperti ini teman-teman ya putarannya, sama kayak Zetron, dia smooth ya. Oke, dan bobotnya kita coba cek dulu ya. Ini agak terasa lebih ringan ya dibanding Zetron. Saya lupa, tapi nanti teman-teman cek saja sendiri yang Zetron kemarin berapa. Kalau di ukuran 3000 Falcon Lunos ada di 242 gram. Oke, sama dengan yang di box tadi ya berarti. Oke. Ya, putaran sudah ya smooth ya, tapi terasa ini handle-nya benar-benar mengganggu ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang suka dengan speknya nanti ambil saja lah ya yang round aluminium round knob ya, yang one piece. Memang sih harganya lumayan, tapi teman-teman kita cek saja lah speknya ya, apakah di 300-an speknya oke. Kalau dia pakai nanti pakai yang aluminium round knob one piece handle ya. Oke, smooth putaran ya. Kemudian dia masih pakai switch anti reverse ya. Ini sudah oke lah ya. Ya beda-beda tipis, kalau nanti ternyata ada spare sih ya wajar-wajar saja lah ya. Kalau ini sih nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada jeda nih. Oke, kemudian otomatisnya lumayan keras ya, blow backnya juga keras. Kalau dia kita matikan posisinya dipaksa, wah nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa ya,
keras ya, jadi mesti pas ya dapat momentumnya nih, jadi harus pas ya posisinya nih. Kalau udah nyangkut udah susah nih ya, otomatisnya nggak bisa kalau posisinya udah stuck ya. Oke, seperti ini. Kemudian suara clicker lumayan ya, walaupun sepertinya tidak sekeras Zitron ya. Kita cek nanti dalamnya. Oke, yang lain sudah. Gear ratio dulu, gear ratio posisi seperti ini 5.2:1. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, masih kurang ya, seperti ini ya, 5.2:1 lah ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba lihat ya sistem clickernya seperti apa. Suaranya sih sepertinya dia pakai ini ya, dia pakai plat clicker, plat pipih sepertinya ya teman-teman ya. Kita coba cek saja. Lumayan keras ini ya. Oke ya, betul ya teman-temannya, dia pakai plat clicker. Dan ini sebenarnya ini lumayan kaku ya, lumayan kaku teman-teman ya, tapi suaranya nggak begitu nyaring. Mungkin ya ini kalau di ini bisa diatur sebenarnya, kalau kita gepit sedikit lebih nonjol, dia akan nabraknya lebih keras lagi ya. Di sini udah kelihatan ada support ball bearing. Sebelum ke situ kita coba lihat dulu untuk bagian seal ya. Ini di bagian knob spool, di drag knob spool dia ada seal. Kita coba cek kandungan ferrit di skrunya. Ya, masih ada. Oke. Kemudian kita coba cek di handle untuk sealnya. Oke, dia juga ada seal, ada 2 seal. Kemudian kita coba cek untuk beratnya, ini oke. Ya oke ya, aluminium, tidak ada kandungan ferrit. Kemudian di cap handle, juga ada 3 titik, dan di bagian atas bot rotor 4 titik. Jadi ada 4 titik ya untuk Falcon Lunos. Sekarang kita coba cek untuk sistem pengereman. Ya saya agak cepetin sedikit teman-teman ya, biar durasinya tidak panjang. Oke. Di harga mendekati 300 ya, di 270, 240, 250, 270 tergantung ini ya. Diskon yang teman-teman dapatkan, dia masih menggunakan drag washer berbahan velg. Dan di sini udah kerasa banget ini kandungan ferritnya tinggi ya. Kromnya banyak ya, mengkilat kromnya, nikelnya kecil, besinya banyak. Nih. Oke ya. Jadi sama lah ya ini dengan Zitron ya. Oke, di sini untuk di bagian spoolnya V-shape spool. Ini aluminium alloy ringan ya. Udah ringan nih teman-teman ya. Kita lanjut, kita ke bagian advance clicker. Di atasnya ada support ball bearing yang nantinya akan berada di bawah spool ya. Dan ini adalah seal ball bearing, cakep nih. Dia harga 200 ribuan ya, 250 sampai 270. Oke. Ya ada 2 ternyata teman-teman ya. Ada 2 seal ball bearing ya. Di sini ada 2 seal ball bearing, posisinya oke ya. Ini dalam teman-teman ya. Kalau kita masukin dua-duanya, oke ya. Nih. 1 2, jadi di tengahnya sih ya. Oke, lumayan nih ya teman-teman ya untuk ininya, support ball bearingnya. Kita coba ukur dulu di sini untuk diameter dalam. Ya, diameter dalam ada di 4 mm. Diameter luar ada di 7 mm dan tebalnya ada di 2,5 ya. Sudah ada 2 nih ya. Kemudian ini advance clickernya, kita coba cek apakah ada kandungan ferrit. Ya, ada, tapi sedikit. Ya, sedikit sekali nih teman-teman ya.
oke, ini bagus ya. Kemudian ini sudah pasti ada ferritnya nih teman-teman ya. Nih. Ya, tapi sedikit juga ya. Sedikit sekali. Nih, kemudian kita buka dulu sealnya atas baut rotor. Kemudian ini ada skru penahan baut rotornya. Oke. Ini ukuran 12 teman-teman ya. Untuk baut rotornya ya, ukuran 12 nih. Oke, ini bautnya kita coba cek apakah dia kuningan ya ataukah aluminium. Kayaknya sih ini lumayan berat ya, ini kuningan, tapi apakah ini ferrit ya? Ya, ini asli brass ya. Oke, di sini bodi dan rotor. Kita coba ke bagian bell arm assembly. Kita cek untuk spring guide dan arm guide-nya. Ya, di sini untuk spring guide dia sudah menggunakan per ulir ya. Warna chrome-nya lumayan. Ini lumayan banyak chrome-nya. Kemudian juga arm guide-nya sudah berbahan logam ya. Ya, sebatas ini saja teman-teman ya. Oke, kita coba cek untuk line roller. Untuk line roller dia berbahan, oke, ini bisa stainless, bisa ini. Kalau ini ya ini aluminium bell wire-nya teman-teman ya. Ini aluminium. Kemudian kita coba cek yang di ball bearing, ada dua ya. Ada dua support ball bearing di bagian line roller. Kemudian line rollernya sendiri ini berbahan stainless Varetic atau 304. Ya, ini stainless steel Varetic rendah kadar besi. Oke, cakep ini. Kemudian ball bearing, shift ball bearing di bagian line roller tadi, diameter dalam ada di 5 mm, diameter luar ada di 8 mm, dan tebalnya ada di 2,5 mm. Ada dua ya, sudah 4 teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cek ya untuk tingkat rigiditas ya, atau tingkat kekerasan lah ya teman-teman ya, menggunakan durometer untuk di bagian rotornya ya. Oke, di 72,5 ya. Ini rigid teman-teman ya. Ups, ini skrunya coba ya. Ada bendingan enggak ya? Rigid banget nih teman-teman ya. 72,5 ya. Cakep ya. Oke, sekarang kita coba cek untuk di bagian pinion beserta one way clutch. Ya, di sini switch anti reverse-nya. Kemudian ya di bagian bawah dia tidak ada support ball bearing di bagian bawah dari one way clutch, dia hanya ada di bagian atas dari one way clutch. Dengan seal ball bearing ya kita coba cek untuk ukurannya teman-teman ya. Di bagian diameter dalam ada di 7 mm. Oke. Kemudian diameter luar ada di 14, kemudian tebalnya di 5 ya. Oke, kalau kita lihat dulu ya, di ini untuk di bagian cover dari ball bearing bagian atas dia menggunakan cover dari plastik ABS ya. Roller bearingnya standar ya teman-teman ya. Standar stainless steel roller bearing. Oke, kita coba buka untuk di bagian bodinya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Di bagian dalam dia ada support pin slider. Dan kita coba cabut dulu untuk ball bearing ya di bagian atas dari drive gear atau sebelah kiri ya. Sekalian kita coba ukur juga. Diameter dalam ada di 8 mm. Oke, kemudian diameter luar ada di 14, tebalnya ada di 4. Oke, kemudian ini ada main gearnya. Oke, kita cabut dulu pin slidernya. Ini stainless tapi nggak tahu ya apakah Varetic atau 304. Ini main gearnya ya, nanti kita cek. Kemudian ini main shaft ya.
Kita coba cabut dulu ya. Untuk ball bearingnya pakai bisa langsung nggak bisa ya. Nih, jadi ball bearing yang ke-7 ini ada di bagian bawah dari drive gear atau di sebelah kanan. Diameter dalam ada di 7 mm, diameter luar ada di 11, tebalnya ada di 3 mm. Jadi benar teman-teman ya, jumlahnya ada 7 plus 1 ya. Untuk stainless steel ball bearing, satunya itu termasuk roller bearing, jadi 8. Oke, sekarang kita cek untuk main shaft dulu ya. Main shaftnya stainless steel, tapi apakah ini 304 atau stainless steel varetic? Ya, stainless steel varetic ya. Berarti jumlah ball bearing saja yang berbeda ya teman-teman ya, dengan yang seri Zetron ya. Kalau menurut saya sih kurang worth ya. Ini kemudian main gearnya sama ya seperti Zetron juga. Di bagian as tengahnya dia menggunakan stainless, dan gear payungnya menggunakan bahan zinc ya, seperti ini. Oke, kemudian pin slider ini stainless steel. Apakah varetic 304? Ya, ini stainless steel varetic tapi sedikit ya. Jadi varetic itu harus di atas 18% ya, mungkin ini 19-20% lah ya. Terakhir kita coba cek ya untuk tingkat kekerasan dari bagian ini ya. Dari bagian bodinya kita coba di mana nih yang nggak kelihatan ya, di sini saja ya teman-teman ya. Ya di 73 ya, di 73 bodinya ya. Ini agak lari-lari sedikit tadi teman-teman ya, di 73. Jadi ini bodinya rigid ya, bodi dan rotornya ya. Cuman ya itu tadi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini teman-teman masih punya banyak pilihan ya, dan bersaingnya untuk Lunos lumayan berat ya. Kalau menurut saya pribadi lumayan berat teman-teman ya. Kalau Zetron oke ya, karena harganya kan murah ya, di 230, ada 200.000 malah ya. Jadi mungkin itu saja dulu teman-teman ya, review singkat dari Falcon Lunos. Terima kasih banyak sudah mensupport channel Only Fishing, dan sekali lagi simak terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.